Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Ilyas, pada mata pelajaran prakarya. Ya, jadi di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengolahan berbagai macam sayuran. Sudah dijelaskan mulai dari jenis-jenisnya, contoh-contohnya, kemudian mungkin juga contoh pengolahannya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan, tapi bukan sayur lagi, melainkan buah ya. Mengolah buah menjadi makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah menyatakan pendapat tentang keragaman hasil pengolahan buah menjadi makanan dan minuman sebagai ungkapan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengidentifikasi jenis, alat dan bahan, teknik pengolahan, serta penyajian pengemasan buah menjadi makanan dan minuman berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian merancang pengolahan pangan, membuat dan mempresentasikan hasil pengolahan buah menjadi makanan dan minuman berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, disertai rasa tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran pada bab ini. Nah, untuk bab ini insya Allah di buku ada ya, di buku paket. Ya, jadi bisa kalian buka juga di buku paket sambil melihat tampilan ini atau video ini. Nah, yang pertama, mengolah buah segar menjadi minuman. Nah, ada banyak cara untuk mengolah buah menjadi bentuk minuman baru tanpa mengubah cita rasa sesungguhnya dari buah tersebut. Nah, jadi dari berbagai macam buah yang ada, apalagi kita hidup di Indonesia yang mana berbagai macam buah-buahan banyak tumbuh di negeri ini. Nah, jadi di sini adalah negeri yang beriklim tropis, yang mana di situ juga banyak tumbuh buah-buahan yang sangat beraneka ragam. Nah, untuk mengolahnya itu sangat banyak cara-caranya. Maksudnya sangat banyak varian-varian yang bisa dilakukan untuk pengolahannya. Nah, untuk minuman saya contohkan paling simpel adalah jus buah. Misal seperti di tampilan itu jus mangga atau mungkin ada jus tomat, kemudian ada buah jeruk, ada buah nanas, buah apel, buah semangka. Nah, itu paling simpel adalah membuat jus. Jadi berbagai macam buah bisa dijadikan jus. Contohnya jus jambu, apalagi jus mangga, jus stroberi, jus buah naga, dan masih banyak lagi. Nah, itu paling simpel. Itu adalah contoh dari produk minuman dari buah-buahan. Selain itu, masih banyak lagi. Misalnya dibikin berbagai macam. Kalau misal di restoran-restoran itu biasanya banyak minuman yang namanya itu mungkin jarang kita dengar. Misalnya kayak smoothies. Nah, ada yang tahu smoothies itu apa? Nah, smoothies itu ya olahan biasanya dari seringnya pakai buah stroberi, kemudian di jus, tapi juga ditambahkan berbagai macam bahan lain seperti mungkin mayones yang untuk buah, kemudian ada hiasan-hiasannya juga.
Nah, itu biasanya ada di restoran-restoran. Jadi, intinya adalah banyak produk yang bisa dibuat dari buah, khususnya untuk dijadikan minuman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari minuman. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai mengolah buah segar menjadi makanan. Buah dapat diolah menjadi beberapa produk makanan yang menyehatkan. Contoh pengolahan buah menjadi produk makanan dapat kita lihat pada contoh produk sebagai berikut. Nah, yang pertama ada salad buah. Salad adalah buah segar yang disajikan berupa potongan-potongan dan dikombinasikan dengan siraman mayonaise. Jenis buah yang sering diolah adalah ada apel, kemudian melon, ada buah kiwi, buah stroberi, dan juga buah delima. Ya, ini biasanya salad buah. Ya, ini seperti yang ada di tampilan ini. Ini adalah salad buah. Ya, membayangkannya saja sudah ngiler mungkin ya. Apalagi mungkin kalian yang melihat video ini di siang-siang hari, rasanya ingin segera melahap. Nah, ini adalah contoh dari produk makanan buah, yaitu adalah salad buah. Kemudian yang kedua ada keripik buah. Keripik? Emang bisa buah dibuat keripik? Oh, bisa. Ya, mungkin akhir-akhir ini sudah banyak ya. Tapi dulu mungkin waktu masih jarang itu masih agak aneh rasanya mendengar kata keripik buah. Karena bayangan kita, masa iya buah dibikin keripik, digoreng. Nah, tapi ternyata bisa. Nah, ini. Buah dapat dinikmati dalam bentuk kering, yaitu diiris tipis-tipis lalu digoreng. Salah satu camilan buah yang banyak digemari ini berupa keripik. Misalnya keripik pisang. Nah, seperti yang ada di tampilan. Ini keripik pisang. Kemudian ada keripik apel, kemudian keripik nangka, dan lain-lain. Nah, kalau ini yang atas ini, insya Allah ini keripik nangka. Ya, ini adalah keripik nangka. Jadi bisa buah-buahan dibuat keripik. Jadi tergantung pengolahannya aja. Jadi biar bisa jadinya bisa bagus. Nah, bagaimana itu pengolahannya. Kemudian yang ketiga ada manisan. Beberapa makanan yang berasal dari buah dapat diolah menjadi manisan dan asinan. Tipe ya, asinan. Buah yang banyak dijadikan manisan diantaranya ada pala, kemudian rambutan, ada kedondong, ada mangga, ada apel, dan juga lain-lainnya. Nah, ini contohnya manisan. Ada manisan basah, manisan kering. Nah, ini contoh dari produk manisan. Kemudian ada rujak buah. Rujak adalah olahan berbagai jenis buah yang dipadu menjadi satu dan diberi bumbu kacang yang gurih. Nah, kalau ini insya Allah udah banyak yang tahu ya. Ya, rujak. Kalau di Solo ini, atau mungkin beberapa di daerah lain, ada juga, atau mungkin hanya beda penyebutan saja. Di sini kadang ada yang disebut dengan lotis. Nah, kalau lotis itu ya ini, kayak di tampilan ini. Nah, ini kalau di Solo namanya lotis. Perbedaannya, kalau rujak biasanya itu banyak kuahnya atau banyak airnya. Sedangkan kalau lotis itu biasanya bumbu kacangnya itu kental, jadi kayak sambal gitu. Nah, itu kalau lotis di Solo seperti itu. Nah, kalau rujak biasanya yang airnya banyak atau kuahnya banyak, itu rujak. Nah, kemudian kalau lotis biasanya buahnya besar-besar, maksudnya potongannya besar-besar. Jadi ya kayak ini, kayak di tampilan ini.
Tapi kalau rujak biasanya kalau di sini itu dipotong sangat kecil-kecil, kayak diserut gitu, kayak parutan keju. Ya tapi nggak sekecil itu juga sih. Tapi intinya sangat kecil ya. Ya kayak diserut gitu, kecil-kecil, terus kuahnya banyak. Ya kalau di sini yang dinamakan rujak ya itu. Nah jadi ini adalah rujak buah. Ya, rujak adalah olahan berbagai jenis buah yang dipadu menjadi satu dan diberi bumbu kacang yang gurih. Itu rujak buah. Nah, sekarang kita bicara tentang teknik mengolah buah. Setelah tadi dicontohkan, ada beberapa contoh minuman dan makanan yang diolah dari buah-buahan. Sekarang kita bicara tentang tekniknya atau teknik pengolahannya, teknik mengolah buah. Sebelum mengolah buah menjadi makanan dan minuman dalam berbagai bentuk, kita perlu mengetahui cara memilih dan mengolah buah dengan baik agar kandungan vitamin dan mineral dalam buah tidak hilang. Cara memilih buah yang baik sebaiknya memperhatikan hal berikut. Nah, yang pertama, jadi saat kita mau membuat sebuah produk dari buah-buahan, kita harus bisa memilih dulu buah yang baik. Nah, yang pertama, cara membedakannya atau cara memilihnya adalah yang pertama dicari yang tingkat kematangan lebih dari cukup. Matang. Kemudian buah tampak masih segar. Kemudian warna kulit tampak licin dan mengkilap. Kulit buah bersih dan mulus. Aroma buah harum serta tidak ada bekas serangan hama atau penyakit. Jadi dari segi tampilan itu juga harus ya bagus, maksudnya nggak kelihatan kayak buah yang apalah jelek kualitasnya gitu. Jadi cari yang bagus kualitasnya. Tuh. Kemudian untuk pengolahannya ada berbagai cara. Yang pertama, cuci buah pada air mengalir sebelum diolah menjadi makanan atau minuman. Ya, ini harus. Apalagi untuk saat ini kan apa-apa sudah memakai bahan kimia. Termasuk mungkin waktu masih di pohon itu barangkali disemprot apalah pupuk kimia, pestisida. Nah, barangkali masih ada bekas-bekas yang menempel. Jadi sebelum kita mengolah buah untuk dijadikan makanan atau minuman, sebaiknya kita mencuci dulu buah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, buah yang dihidangkan dalam keadaan mentah seperti apel, salad, dan es buah harus dicuci pada air mengalir, kemudian dicelup ke dalam air mendidih. Tuh. Kemudian potong menurut ukuran sesuai yang sesuai dengan produk yang kita buat. Misalnya ya tadi, kalau lotus ya potongannya ya agak besar, kalau rujak kecil, kalau salad ya seperti tadi kayak kotak-kotak gitu. Nah, jadi menyesuaikan ya, ukurannya itu menyesuaikan ya. Jadi dipotongnya juga menyesuaikan ukuran. Tuh. Kemudian olah dalam porsi sekali makan. Nah, itu. Kemudian jika merebus, rebuslah dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Kemudian jangan terlalu lama merebus sehingga buah menjadi terlalu lunak dan pudar warnanya, karena dapat menghilangkan gizinya. Nah, jadi kalau buah jangan lama-lama ya merebusnya. Kemudian ini adalah teknik-teknik dalam mengolah buah. Nah, jadi tadi produk-produk yang sudah Ustadz jelaskan. Jadi ini contoh-contoh teknik dalam mengolah buah tersebut. Yang pertama ada merebus. Nah, merebus ini paling simpel mungkin ya, merebus. Kemudian ada mengukus. Kemudian ada menghaluskan, ada mencampur, kemudian menyaring atau memeras, kemudian menumis, menggoreng, membakar, dan memanggang. Itu adalah contoh teknik dalam mengolah buah.